Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu dan Bapak, keluarga besar Majelis Jejak Taubaters yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, wabil khusus jazakumullah khair Ustadz Ahmad Zuhdi yang memandu di pertemuan Jejak Taubaters di malam hari ini. Sehat berkah selalu. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di Jumat malam untuk terus kita mentadaburi Al-Quran, memahaminya, dan menjadi panduan kehidupan kita. Mudah-mudahan ini mengantarkan kita bisa menemukan puncak kebahagiaan di dunia dan puncak kebahagiaan kelak di akhirat. Karena memang kita sudah tidak ragu bahwa Al-Quran itu Allah turunkan dalam kehidupan kita untuk memandu seluruh aspek kehidupan kita agar kita bisa menemukan bahagia dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan pertemuan iman kita di malam hari ini Allah catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah dan tersempurna dari amal solih yang kita bangun bersama-sama insya Allah. Jazakumullah khair untuk Bapak dan Ibu yang hadir di pertemuan malam hari ini. Ada guru kita semua, Prof. Enda, ada Bunda Marlina yang sekarang, insya Allah sudah sehat sekarang Bunda ya. Ada guru saya, ada Dr. Reza Zunairi juga hadir, Masya Allah, Barakallah. Pak Mulyana, Ustadz Hadi ya. Alhamdulillah, Teh Ine, Teh Tina, Teh Warsil, dan lain sebagainya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Semoga kebersamaan kita di dunia untuk membangun proyek-proyek kebaikan mengantarkan kita bisa merencanakan, merancang, dan mendesain kebersamaan penuh kebahagiaan kelak di surga insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak, hari ini kita akan menadaburi satu surat yang cukup pendek di dalam Al-Quran, cuma 3 ayat. Tetapi surat ini betul-betul sangat memandu kita bagaimana cara kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah anugerahkan di kehidupan kita. Ini senada Ustadz Zudi dengan surat-surat yang sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu surat Al-Kautsar, surat Quraisy, dan sekarang surat An-Nasr. Karena 3 surat ini menjelaskan dan memandu kita bagaimana cara kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan di kehidupan kita. Dan An-Nasr ini kita akan bahas malam hari ini juga bermunasabah dengan hari kemerdekaan ya, untuk negara kita, dan bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan sebagai anugerah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita akan merujuk kepada surat terindah ini insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, betul kata Ustaz Zuhdi bahwa surat An-Nasr ini adalah surah Madaniyah, surat yang turun kepada Nabi setelah Nabi melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan surat ini surat terakhir ya yang turun utuh kepada Rasulullah ya, surat Madaniyah yang terakhir yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jumlah ayatnya ada 3, jumlah katanya ada 26, dan jumlah hurufnya ada 74 ya. Ini tidak sampai 100 jumlah hurufnya. Karena sangat singkat sekali surat ini ya. Insya Allah saya yakin Ibu dan Bapak sudah hafal di luar kepala ya. Sekali lagi kalau ada yang belum hafal, ini betul-betul innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Surat ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam percis 80 hari
sebelum kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan surat ini turun kepada Nabi setelah surat At-Taubah turunnya ya. Turunnya setelah surat At-Taubah yang dan disimpan di dalam Al-Quran itu di surat 110 ya. Di dalam Mushaf Al-Quran. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Surat ini yaitu An-Nasr, kapan turunnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu para ulama berbeda pendapat Ustadz Zuhdi. Setidaknya saya mengumpulkan di kitab-kitab yang kita baca sebagai rujukan tafsir Al-Quran kita. Di antaranya adalah Isyraqat Qur'aniyah ya. Ini karya Dr. Salman Al-Audah sebagai rujukan penting dalam kajian tadabbur Quran kita setiap Jumat malam. Setidaknya ada 3 pendapat kapan surat ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat pertama, Bapak Ibu, surat An-Nasr ini turun kepada Nabi setelah ba'da Ghazwatul Khaybar, setelah perang Khaybar. Ketika Rasulullah dan para sahabat mengalahkan orang-orang Yahudi di Khaybar, ya. Itu tahun ke-6 Hijriah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, surat An-Nasr ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da Fatul Makkah, setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Dan ini yang paling rojih, yang paling kuat di kalangan para ulama ahli tafsir. Itu tahun ke-8 atau tahun ke-8 Hijriah ya, atau tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah menaklukkan kota Mekah, kemudian turun surat ini. Dan pendapat yang terakhir, kapan surat An-Nasr ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ba'da hajjil wada, setelah pelaksanaan haji wada tahun ke-10 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Ya, itu 3 pendapat kalangan ahli tafsir terkait dengan kapan surat An-Nasr ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 3 pendapat ini, yang paling roji, yang paling kuat, sebagaimana pendapat dari para ahli tafsir, Fahru Razi dan lain sebagainya, bahwa surat ini turun ketika Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang jelas betul kata Ustaz Zuhdi bahwa surat ini Madaniyah ya, surat yang turun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustaz Zudi sudah menyampaikan Bapak Ibu ya, silakan kalau Bapak Ibu mau menitip zakat, menitip wakaf ya atau infak dakwahnya di Jejak Taubater, silakan Bapak Ibu ya untuk menitipkan di kami. Insya Allah nanti dana-dana umat yang tersedia akan digunakan untuk al-masyru' al-hadori al-islami al-mansub ya, proyek-proyek dakwah Jejak Taubaters ke depan ya. Karena kita usaha judi ya akan membangun banyak proyek-proyek dakwah ke depan bersama Majelis Jejak Taubaters yang diarsiteki ya oleh seorang master pendidikan terkemuka di Kota Bandung ya, Ustadz Ahmad Zuhdi insya Allah ya, MPDI. MPD ya Ustadz ya. Baik. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Surat An-Nasr ini memiliki 3 nama sebetulnya. Yang Bapak Ibu mungkin kurang akrab dengan 3 nama ini ya. Padahal 3 nama ini betul-betul taufiki, turun dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, surat An-Nasr ini Bapak Ibu juga disebut dengan surat Idza Ja'an Nasrullah ya. Satu ini jadi ya satu ayat. Surat Idza Ja'an Nasrullah ya. Begitu. Nah, ini betul-betul Bapak Ibu sekalian nama surat ya. Tapi kalau surat Kulhu itu tidak ada namanya Bapak Ibu ya. Karena ada jamaah yang coba Ibu baca surat Al-Ikhlas. Yang mana Ustadz itu Kulhu? Oh surat Kulhu. Itu ya. Tidak ada Bapak Ibu nama surat Kulhu. Yang ada adalah Al-Ikhlas Pamulyana ya. Yang kedua, surat ini juga disebut dengan suratul Fathi ya. Suratul Fathi. Surat apa namanya? Kemenangan. Al-Fathu. Sama seperti salah satu surat di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatah ya. Nah, ini juga An-Nasr juga memiliki nama lain itu surat Al-Fathu, surat kemenangan. Ya. Namun Bapak Ibu, yang paling penting
Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa salah satu nama surat ini adalah At-Tawdi', surat perpisahan. Ya, surat perpisahan. Kenapa Bapak Ibu disebut dengan surat At-Tawdi, yaitu surat perpisahan? Karena surat ini menjelaskan kepada kita sudah dekat jadwal kepulangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kewafatan Rasul setelah Rasul menuntaskan dakwahnya, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dengan penaklukan kota Mekah. Itu tanda sudah selesainya tugas Nabi dan sudah sangat dekatnya jadwal Nabi dengan kewafatan. Dan memang surat ini turun 80 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpulang, Ustaz Zuhdi. Ya. Makanya Ibu dan Bapak, ya, ketika Futu Mekah, penaklukan kota Mekah, para sahabat itu berbahagia, ya kan? Para sahabat berbahagia termasuk Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Islam sudah menaklukkan kota Mekah di tahun akhir Hijriah itu. Tetapi justru Abu Bakar Siddiq itu menangis. Kenapa Abu Bakar menangis padahal para sahabat yang lain itu sangat berbahagia dengan kemenangan orang-orang Islam ketika bisa menaklukkan kota Mekah, menghancurkan kafir Quraisy, ya. Para sahabat itu bergembira. Abu Bakar yang menangis. Dan kenapa Abu Bakar menangis padahal sahabat-sahabat yang lain berbahagia ketika umat Islam meraih kemenangan dengan ditandai penaklukan kota Mekah. Ternyata kata Abu Bakar bahwa surat An-Nasr ini, Bapak Ibu sekalian, adalah isyarat sudah sangat dekatnya jadwal kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan risalah, setelah berdakwah, dan setelah menyelesaikan misi kenabiannya yang ditandai dengan penaklukan kota Mekah. Maka ketika itu pun, ketika Abu Bakar menjelaskan terkait dengan surat ini pun, akhirnya Umar bin Khattab pun ikut menangis. Karena sudah sangat dekat jadwal kepulangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka surat ini pun disebut dengan surat At-Tawdi', surat perpisahan. Perpisahannya kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itulah nama 3 surat An-Nasr, ya Bapak Ibu, ya. Satu, surat Idza Jaa Nasrullah. Yang kedua, surat Al-Fathu. Dan yang ketiga, surat At-Tawdi', surat perpisahan. Bapak Ibu, dari yang 3 ini mana yang paling Bapak Ibu kenal? Itu surat An-Nasr, ya, atau surat Idza Jaa Nasrullah, Judi, ya, begitu. Baik, Ibu dan Bapak dirahmati Allah, surat ini sebelum saya akan gali satu persatu dan nanti pelajaran apa yang bisa kita petik dari surat yang indah ini dalam konteks kemenangan dan bagaimana cara kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, sahabat atau majelis jejak Taubaters, surat An-Nasr ini 3 ayat itu mengandung atau menjelaskan 5 tema besar. Ya, 5 tema besar. Ini 3 ayat pendek, ya, cuma hanya 74 huruf, cuma 3 ayat, tetapi menjelaskan 5 tema besar dalam surat ini yang harus kita pahami. Tema besar yang pertama yang dibahas di surat An-Nasr ini adalah intisarun Nabi alal musyrikin fi Fathi Mekah. Kemenangan Rasulullah dan para sahabat atas orang-orang kafir Quraisy, ya, yang ditandai dengan penaklukan kota Mekah. Yang 8 tahun sebelumnya Nabi diusir di kota Mekah oleh orang-orang Quraisy karena Rasulullah akan dibunuh oleh mereka. Nabi terusir sehingga pindah ke Madinah. 8 tahun setelah itu Nabi kembali datang menjadi seorang penakluk, ya, ya, menjadi seorang penakluk yang menaklukkan kota Mekah dan mengalahkan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Ini bahasan pertama. Tapi saya tidak akan bahas bagaimana cara Rabi menaklukkan kota Mekah ini, karena memang ini kisahnya sangat epik sekali, ya, sangat indah sekali. Bagaimana Nabi datang dari Madinah dengan para sahabat untuk datang ke Mekah, kemudian menaklukkan kota Mekah. Ini nanti ada kajian khusus, ya, dalam kajian Sirah Nabawiyah. Yang kedua, surat An-Nasr ini
menjelaskan tema besar yang kedua adalah intisyarul Islam fi arja'il jaziratil Arabiyah. Ya, yaitu dengan kemenangan atau tersebarnya Islam sejazirah Arab. Karena nanti kita akan lihat ketika Futuh Mekah itu ditaklukkan Ustaz Zuhdi ya oleh Rasulullah, mulai hari itu Islam sangat menyebar ke seluruh jazirah Arab. Nanti ditandai dengan ayat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja ya gitu. Bapak Ibu, kalau kajian jejak taubaters ini setiap Jumat malam Bapak Ibu harus disertakan Al-Qur'annya ya dengan terjemahnya itu. Jadi karena kita kan kajian Al-Qur'an ya. Jadi jangan di depan kita tuh jangan coklat, nasi goreng. Ya gitu ya. Tetapi Al-Qur'an begitu ya. Al-Quran berikut terjemahnya karena kita akan terus mengkaji dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kamu mohon izin Bapak Ibu ya. Rujukan kita adalah ini. Isyraqat Quraniyah karya Dr. Salman Al-Audah. Seorang ulama yang sangat terkemuka di Saudi Arabia yang sampai hari ini masih dalam jeruji penjara kerajaan Saudi Arabia dan tidak tahu Ustaz Zudi kapan akan keluarnya. Konon katanya beliau dipasuk penjara tanpa ada penjelasan kapan akan keluar. Bahkan sebagai informasi ya dari sahabat-sahabat kita di Saudi Arabia, beliau itu sudah wafat. Tetapi disembunyikan oleh kerajaan khawatir menimbulkan reaksi besar dari umat Islam di Saudi Arabia ya. Nah, ini simpang siur lah karena tidak ada kejelasan. Ini karyanya Bapak Ibu ya, Isyraqat Quraniyah. Ini tidak mungkin bisa kita dapatkan di toko-toko buku hatta di Timur Tengah susah ya karena ini karya seorang ulama yang dikriminalisasi ya gitu ya. Dan karya-karyanya pun sangat sulit kita temukan. Ya, gitu. Sama dulu ketika salah satu kitab yang sangat dicari Bapak Ibu oleh seluruh umat di dunia ya, tetapi sulit kita temukan adalah Ma'alim Fitorik ya, karangan Ustadz Said Kutub. Karena buku ini, wah Bapak Ibu, kalau umat Islam membaca buku ini khawatir menimbulkan reaksi yang sangat besar dalam dunia Islam ya, karena Said Kutub tegas sekali ya, Ustadz Judi ya dalam buku itu. Mana pemerintahan Islam, mana pemerintahan Togut gitu ya, dalam Ma'alim Fitorik. Saya dulu ketika di Mesir saja sulit mencari buku ini. Padahal buku ini tidak tebal. Bukunya sederhana. Tetapi seperti dia kata kunci buku ini untuk untuk menghadirkan revolusi besar umat Islam di dunia ya. Dan penulisnya memang dihukum gantung kan di Mesir ya oleh Jamal Abu Nasr yaitu Said Qutb. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema besar yang kedua yang akan kita bahas yang kita dapatkan di surat An-Nasr ini adalah inhisarud dulmati syirki wal kufri. Yaitu hancurnya Bapak Ibu sekalian kegelapan, kesyirikan dan kezaliman. Ditandai dengan hancurnya dan kalahnya orang-orang kafir Quraisy dalam peristiwa penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi ketika datang ke Mekah sebagai penakluk kota Mekah, Bapak Ibu sekalian, ketika itu Nabi hancurkan sekian ratus berhala yang ada di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah itu. Ya. Karena berhala-berhala ini Bapak Ibu itu sangat dimuliakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Saking dimuliakannya, disimpannya di Ka'bah itu. Itu ada yang mengatakan jumlahnya 360 yang mereka sembah itu ya. Karena kebiasaan orang-orang kafir Quraisy sebagaimana yang kita bahas Ustaz Zudi ya di surat Quraisy itu adalah mereka itu senang menyembah berhala. Bahkan saking mereka memuliakan berhala-berhala itu yang mereka sembah, mereka simpan di depan atau di dalam Ka'bah. Dan Ka'bah itu adalah kalau bahasa kita tempat yang sangat mulia bagi orang-orang kafir Quraisy ketika itu ya. Begitu. Itu tema yang keberapa? Tema yang kedua, tiga ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, surat An-Nasr ini pun menjelaskan kepada kita tema yang keempat adalah ikhbaru bidana adrin Nabi. Informasi sudah sangat dekatnya kewafatan Rasulullah.
Makanya surat An-Nasr ini disebut dengan surat At-Tawdi', surat perpisahan. Karena surat ini menjelaskan sudah sangat dekatnya jadwal kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menuntaskan misi kenabian. Itulah alasan kenapa Abu Bakar Siddiq ketika turun surat ini beliau menangis. Dan terakhir, surat ini menjelaskan tema yang sangat penting dan sangat indah, yaitu kaifiyatu syukri ala ni'amillah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tema yang sangat relevan, sangat make sense dengan surat-surat yang kita bahas sebelumnya Ustaz Zudi ya, yaitu surat Al-Kautsar dan surat Quraisy. Sengaja memang saya pilih dulu surat-surat ini untuk menemukan satu tema besar, yaitu kaifiyatu asyukri ya ala ni'amillah fi hayatina. Bagaimana cara Al-Quran memandu kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, itulah Ibu dan Bapak, sahabat jejak Taubatas, 5 tema besar yang kita temukan di surat An-Nasr yang akan kita bedah panjang lebar di pertemuan malam hari ini insya Allah. Dan Bapak Ibu harus tahu ya, di antara keistimewaan surat An-Nasr ini apa Bapak Ibu sekalian? Keistimewaan surat An-Nasr ini adalah ini surat penuh, utuh 3 surat turun kepada Nabi ya, dan ini surat terakhir surat Madaniyah yang turun kepada Nabi. Bahkan surat ini surat terakhir yang turun kepada Nabi. Satu surat penuh ya, bukan per ayat, satu surat penuh. Ini salah satu keistimewaan surat An-Nasr. Satu surat penuh yang turun ke Nabi. Dan ini menjadi surat terakhir, surat Madaniyah yang turun ke Nabi. Bahkan Ustaz Zudi, Al-Nasr ini satu surat penuh yang turun terakhir kepada Rasulullah sebelum Nabi wafat. Ya. Ini salah satu keutamaan surat An-Nasr ya. Begitu. Nah, itu Ibu dan Bapak dirahmati Allah tentang biodata singkat tentang surat An-Nasr sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Salman Al-Audah dalam Isyraqat Qur'aniyahnya. Baik, kita akan coba bedah satu ayat demi ayat di surat ini dan kita nanti akan ambil pelajaran besar apa yang bisa kita temukan dari surat ini ya. Karena surat ini nanti Bapak Ibu juga memperkenalkan salah satu nama Allah yang sangat indah di ujung ayatnya, yaitu At-Tawwab nanti ya. Karena ujung ayat ini adalah Bapak Ibu sekalian, innahu kana tawwaba. Nanti At-Tawwab ini menjadi epilog penutup dari surat yang sangat indah ini. Bagaimana cara menjelaskannya? Insya Allah kita akan sampaikan malam hari ini. Pertama, ayat pertama di surat ini adalah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau ida itu bertemu fi'il madi juga nanti bisa bermakna mudhari ya. Tetapi kalau kita lihat kajian-kajian ahli tafsir tentang terjemahan surat ini tetap jaa di sini dimaknai fi'il madi apabila telah datang, bukan akan datang ya. Karena sesuai dengan fi'ilnya, fi'il madi. Fi'il madi itu menunjukkan pekerjaan yang sudah terjadi. Apabila idza jaa, apabila telah datang nasrullahi, pertolongan Allah, walfat ya, walfat ini adalah Bapak Ibu secara bahasa itu air yang memancar dari sela-sela batu, memancar Bapak Ibu ya, kemenangan ya, dibuka kan, fat itu pembukaan ya, dibuka. Dibuka ilmu pengetahuan, dibuka sebuah kezoliman, dibuka sebuah dibuka sebuah kebodohan, itu namanya al-fat. Dan dalam konteks ayat ini, al-fat di sini dimaknai dengan kemenangan. Dari ayat ini kita mendapatkan informasi bahwa kemenangan datang dari mana Bapak Ibu sekalian? Nasrullah, dari pertolongan Allah. Ya.
dari pertolongan Allah. Kalau seseorang sudah ditolong oleh Allah, Nasrullah, itu pasti akan mendapatkan al-fat, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan. Bapak Ibu ya. Makanya ketika kita ingin mendapatkan al-fat, eh, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, maka kita harus mengundang pertolongan Allah. Nanti dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ada 3 cara bagaimana cara kita mengundang pertolongan Allah. Tidak akan kita bahas hari ini ya, biar Bapak Ibu penasaran. Ya, karena nggak mungkin seseorang ini mendapatkan al-fat dalam kehidupannya, kesuksesan, ya, kebahagiaan, keberhasilan, kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka kita, Ustaz Jody, sebagai seorang hamba harus pandai bagaimana cara mengundang pertolongan Allah dalam hidup kita untuk mengantarkan kita meraih al-fat, kemenangan demi kemenangan. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kita harus merayu Allah agar Allah menurunkan pertolongan dalam kehidupan kita. Karena semua hakikat keberhasilan kita, kesuksesan kita bukan kehebatan kita, tapi pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak menolong, kita tidak akan mungkin mendapatkan al-fat, ya, keberhasilan, kesuksesan dan lain sebagainya. Maka siapapun yang saat ini merindukan, ingin menemukan al-fat dalam kehidupan, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, maka dia harus pandai untuk merayu Allah bagaimana cara menurunkan pertolongannya. Itu ya. Nanti dalam Al-Quran ada 3 panduan bagaimana cara kita mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, saya spill satu, Bapak Ibu ya. Jangan tiga-tiganya, satu saja. Satu ya. Kita temukan misalnya di banyak ayat ya, cara untuk mengundang pertolongan Allah dalam hidup kita adalah dengan cepat kita merespon perintah-perintahnya. Wah, itu di banyak ayat Bapak Ibu. Semakin cepat kita merespon perintah Allah, semakin cepat Allah menurunkan pertolongan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau bahasa anak Gen Z-nya mah, semakin sering kita angkat tangan, semakin sering Allah turun tangan gitu. Ya, gitu. Itu bahasa anak-anak uh, indie. Kalau kita semakin sering angkat tangan, berdoa, beribadah, Allah akan semakin cepat turun tangan ya untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Contoh misalnya Zudi di surat Al-Baqarah 186. Surat ini kan menjelaskan kepada kita tentang rahasia besar bagaimana supaya doa kita cepat dikabulkan. Ya kan? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani ya fal yastajibuli wal yu'minu bi. Bapak Ibu coba lihat redaksi ayat ini indah sekali. Saya suka dengan ayat ini karena luar biasa mengungkap rahasia besar bagaimana supaya doa kita cepat dikabulkan Allah ya. Di sini Bapak Ibu ada 2 rahasia besar dalam surat Al-Baqarah 186 ini agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Ini ada di antara Bapak Ibu yang doa-doanya belum terkabulkan. Kalau saya lihat wajah-wajahnya sih masih banyak ya itu. Banyak di antara wajah-wajah Bapak Ibu Ustaz Mulyana ya yang banyak kahayang belum terpenuhkan. Jadi ya, ternyata iya. Ternyata cara cepat mendapatkan pertolongan Allah mengabulkan doa, hajat dan permintaan kita. Di sana ada kalimat yang Allah spill. Fal yastajibuli. Masya Allah. Cepat respon perintah Allah. Ya, fal yastajibuli. Cepat respon perintah Allah. Allah pun akan cepat merespon doa-doa dan permintaan kita. Semakin cepat seorang hamba merespon perintah Robnya, semakin cepat Allah akan menurunkan dan mengabulkan setiap doa dan keinginannya itu. Ya, ini kata Bu Dewi, seueur kahoyong Ustadz. Masya Allah Bu Dewi, semoga Allah perkenankan ya. Karena Bapak Ibu keterlambatan dan cepatnya Allah merespon doa-doa kita sangat bergantung kepada seberapa cepat dan seberapa lambat kita merespon perintah Allah. Makanya ada sebuah kalimat yang sangat indah dari para ulama kita, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Kata ulama kita adalah apa itu namanya?
Saya lupa ya bahasanya itu. Jadi eh, siap eh, oh ya, aksirus sujud fatahaqqaqul amal. Perbanyaklah bersujud agar banyak keinginan kita yang cepat terwujud. Nah, itu kalimat ulama ya. Aksirus sujud fatahaqqaqul amal. Perbanyaklah bersujud agar banyak keinginan kita yang cepat terwujud. Semakin sering kita bersujud, semakin banyak keinginan kita yang akan cepat terwujud. Ini salah satu rahasia besar dalam Al-Quran dari 3 cara untuk mengundang pertolongan Allah ya. Apa itu? Kita cepat merespon perintah-perintah Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Contoh misalnya saat judi dalam sholat. Ini sholat ini indah sekali. Sholat itu kan lahdoh mubarakah tugoyir majro hayatina. Sholat itu hanya beberapa lahdoh, hanya beberapa saat saja. Hanya 5 menit, 10 menit. Betul kan? Tapi dahsyatnya apa? Tugoyir majro hayatina. Bisa mengubah semua episode kehidupan kita. Itu suatu keren banget. Hanya 5 menit, hanya 10 menit, tapi tugoyir majro hayatina. Bisa mengubah semua episode kehidupan kita. Itu hebatnya sholat. Man aqama sholata, aqama hayata. Siapa yang cepat bangun untuk melaksanakan sholat, Allah cepat bangun kesuksesannya, bangun kebahagiaannya, bangun keberhasilannya. Kenapa Allah begitu mudah membangun segala kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan kita? Karena kita mudah bangun untuk melaksanakan puncak ketaatan bernama sholat. Man aqama sholata, aqama hayata. Siapa yang mudah bangun melaksanakan sholat, Allah mudah bangun keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Dan sebaliknya Ustaz Zudi, wa man ta'akhara sholat, ta'akhara kulal haja. Siapa yang sering menunda-nunda sholat, dia sedang merencanakan segalanya tertunda. Siapa yang melambat-lambat sholat, dia sedang merencanakan segalanya terlambat. Ya kan? Keterlambatan dan kecepatan Allah mengabulkan semua hajat, pertolongan, hajat dan kebutuhan kita, ternyata sangat bergantung kepada seberapa cepat kita merespon segala perintahnya, terutama puncak ketaatan bernama sholat. Ya, baik. Kalau ada orang yang kan kita mah Bapak Ibu sekalian ya, hari keinginannya Bapak Ibu ya apa namanya besar, tetapi melaksanakan sholatnya sekafayongnya. Aduh punten Ustaz tadi saya kesiangan sholat subuh jam berapa Bu? Jam 7. Biasanya setengah 7. Orang-orang kayak gini tuh gimana cara Allah mempercepat pengabulannya ya ketika dia sering melambat-lambat perintah Robnya itu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kenapa An-Nasru dan Al-Fat digabung Ustaz Judi? Idza ja'an nasrullahi wal fat. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Karena kemenangan tidak mungkin kita dapatkan kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Maka kita harus merayu Allah bagaimana cara kita untuk mendapatkan pertolongannya agar kita menemukan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini kesalahan kita kan banyak ya. Sebagaimana kita sampaikan kemarin di sholat Quraisy itu Sazudi. Banyak orang yang fokus mengejar rezeki. Tetapi tidak punya waktu beribadah kepada sang pemberi rezeki. Betul kan? Padahal kalau ingin memperlancar rezeki kita, Bapak Ibu sekalian, banyakin waktu untuk beribadah kepada sang pemberi rezeki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini banyak yang membesarkan ikhtiar kita, tetapi menyempitkan pertemuan dengan sang pemberi rezeki kita. Ini kan nggak cerdas gitu loh. Betul nggak? Ada orang banting tulang setiap hari peras keringat untuk mencari rezeki. Sampai lupa ibadah kepada sang pemberi rezeki. Sholat subuh kesiangan, ya. Zuhur kesibukan, asar nundutan, maghrib di jalan. Ini orang-orang yang nggak cerdas. Padahal siapa yang ingin memperlancar keran rezekinya, rapihkan dan perbaiki ibadah kepada sang pemberi rezekinya. Betul nggak? Seharusnya kan begitu gitu loh. Ini kita dibalik ya. Padahal ayat An-Nasr ayat pertama menjelaskan kepada kita
Siapapun yang ingin mendapatkan al-fat, dia harus betul-betul mendapatkan nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah adalah falyastajibuli. Hendaklah kita cepat merespon perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu ya? Maka dari sana kita mendapatkan kaidah. Apa kaidahnya? Al-ibadah laisa haddil khuriyah, walakin domanus sa'adah. Ibadah itu bukan pembeban kehidupan, pembatas kebebasan, tapi penjamin kebahagiaan. Al-ibadah laisa haddil khuriyah, walakin domanus sa'adah. Ibadah itu bukan pembeban kehidupan, pembatas kebebasan, tapi penjamin kebahagiaan. Setuju Bapak Ibu? Nah, itu. Itu kan kita dengar setiap hari kan dalam azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita meraih al-falah. Bapak Ibu, apa disebut dengan falah itu? Kita sering terjemahkan apa al-falah? Kebahagiaan, Ustaz. Ya, kebahagiaan ya, bukan toko buku di Jalan Tegalega. Ada al-falah. Dulu saya Pak Mulyana ya, ketika masih sekolah di Pajagalan Bandung ya. Ya, dulu kan saya sanawiyah tingkat 1 itu masih di Pajagalan Bandung sebelum sanawiyah 2 itu mondok di Garut ya sampai selesai aliyah itu. Jadi setiap beres sekolah itu jalan di Tegalega, di Kalipapo ke Tegalega, Pak Mulyana ya. Di sana kan ada Al-Falah. Gitu. Kemudian setiap hari ada buku yang kita belilah gitu ya. Karena Al-Falah dulu toko buku terkenal di kota Bandung ya. Atau toko buku Dahlan ya, Ustaz. Nah, ada Dahlan, ada Al-Falah. Al-Falah itu yang seberang kirinya. Dahlan kan sebelah kanan kan. Al-Huda itu di terminal Tegaleganya itu, Bapak Ibu. Toko buku Iya, Ustaz. Dahlan, Ustaz. Ya, ya. Enggak. Sekarang sangat mengkhawatirkan ya, toko-toko buku seperti itu kayak sudah apa ya sudah tidak sudah tidak ini ya, sudah tidak hidup. terkenal. Ya. Udah beda zaman, Ustaz. Nah itu beda zaman itu. Padahal bagaimanapun juga Bu Dewi tetap buku kasar gini ya harus kita miliki ya. Jangan semuanya e-book gitu ya. Paling Karena komplit di Bandung, Ustaz. hmm, Paling komplit di Bandung, toko Dahlan, buku waduh, agamanya. betul kata Teneng cekat bumi abdi. Namun dekat Bandung. Jadi orang di itu, Ustaz. Iya, alhamdulillah ya. Saya itu memang Bapak Ibu pencinta buku Bapak Ibu. Jadi setiap pulang dari sekolah ke apa? Jadi kalaupun tidak beli karena tidak punya uang baca di toko pun pulang gitu ya. Jadi buku terarikas ya udah bacaannya nggak dibeli. Nah, ya Bapak Ibu ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Petani juga itu disebut dengan al-falah kan dalam bahasa Arab ya. Falah ini kan keberuntungan, kesuksesan. Mari kita sholat, mari kita meraih keberhasilan, kesuksesan. Petani dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Falah, ya kan? Coba cek dalam bahasa Arab, falah. Bapak Ibu, kenapa petani itu disebut falah? Falah itu kan artinya kesuksesan, keberuntungan. Karena tidak ada yang paling beruntung kecuali memang petani. Petani itu nanam satu biji, tapi hasilnya itu bisa ribuan buah itu. Ya kan? Itu petani. Nanam satu biji, hasilnya itu bisa ribuan buah. Dan terus ya mengalirkan buah dalam satu biji itu. Makanya petani itu disebut dengan falah, orang yang paling beruntung ya. Dari satu biji yang dia tanam bisa menghasilkan ribuan buah-buahan, bahkan buah-buahan ini akan terus memberikan hasilnya di setiap musimnya. Ya kan? Nah, itu petani al-falah. Nah, kenapa as-shalah dan al-falah ini dipakai dalam satu ayat dan diperdengarkan setiap hari kepada kita? Karena memang Allah ingin menjelaskan kepada kita, Teh Lita, ya bahwa siapapun yang ingin mendapatkan falah, yuk perbaiki sholat itu. Allah menjelaskan dalam dua panggilan ini ya, siapapun yang ingin memperbaiki falah, yuk perbaiki sholat. Tidak mungkin ada orang yang menemukan falah dalam kehidupan ketika tidak memperbaiki sholatnya, iya kan? Sholat itu mengantarkan kita untuk mendapatkan falah dalam kehidupan ini. Kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Betul nggak Bapak Ibu?
Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan azan, yang harus kita lakukan adalah respon yang sangat bahagia atau keluh kesah merasa dibebani. Yang Bapak Ibu sering rasakan yang mana itu? Ketika Bahagia. datang azan, merasa berkeluh kesah karena kita akan dibebani sholat, atau perasaan yang riang bahagia karena Allah akan mengantarkan kita menemukan falah kesuksesan. Mana yang sering dirasakan oleh hati kita? Itu kan ya. Karena banyak di antara kita yang ketika dengan adzan, oh ada deui gitu. Seakan-akan dia dibebani loh. Padahal Allah mengantarkan kita untuk menemukan al-falah, kesuksesan, keberhasilan. Bagaimana caranya? As-salah, perbaiki sholat. Jadi sholat itu bukan cara Allah ingin membebani kita, tetapi cara terbaik Allah ingin menjamin kebahagiaan kita. Setuju ya? Nah itu cara. Yang kedua, dari ayat pertama ini, kenapa ada Nasrullah, kemudian ada Al-Fat, Ustadz Zudi. Pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan itu kan sebab untuk mendapatkan pertolongan, kan begitu ya. Orang tidak mungkin mendapatkan kemenangan kalau tidak mendapatkan pertolongan. Maka rayulah Allah untuk terus mengantarkan pertolongan kepada hidup kita agar kita meraih banyak Al-Fat, kemenangan. Tetapi jangan salah paham Ibu dan Bapak sekalian. Ketika kita mendapatkan falah, kemenangan, itu bukan tanda kehebatan kita, tapi tanda pertolongan Allah. Awas jangan jumawa ya. Di setiap keberhasilan kita, jangan mengantarkan kita menjadi pribadi yang jumawa. Kenapa? Karena An-Nasr menjelaskan kepada kita kemenangan kita. Itu bukan tanda kehebatan kita, tapi tanda pertolongan Allah buat kita. Gitu. Karena ada orang-orang yang bermental seperti Qarun dalam Al-Quran, kan? Qarun bilang apa coba dalam Al-Quran? Semua kesuksesanku ini, kerajaanku ini, ala ilmin indi, berkat kecerdasanku. Kan Qarun bilang begitu. Semua kekuasaanku ini ala ilmin indi, berkat kecerdasanku. Kalau ada orang yang begitu, itu namanya Qarun Gen Z. Gitu. Ya. Qarun of the gang itu. Kenapa? Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita, semua kesuksesan kita itu bukan tanda kehebatan kita, tetapi bukti pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Maka ketika kita meraih kemenangan, bukan mengantarkan diri menjadi bawah, tetapi mengantarkan diri makin merendah di hadapan Allah. Karena semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Bapak dan Ibu? Contoh lain misalnya, coba saya tanya. Ketika kita mendengarkan azan, ada kewajiban nggak untuk menjawabnya? Ada kan? Ada Ustadz. Betul, Bu Dewi. Dan jawaban yang kita ucapkan sama seperti lafaz-lafaz adzan yang terkumandangkan, kecuali di lafaz hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Ketika kita mendengarkan Allahu Akbar, jawab dengan jawaban yang sama. Ketika kita mendengar syahadat asyhadu alla ilaha illallah, jawab dengan jawaban yang sama. Tetapi ketika mendengarkan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, jawab dengan jawaban yang berbeda. La haula wala quwwata. La haula wala quwata illa billah, betul kan? Nah, pertanyaannya kenapa di kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah jawaban kita beda? Jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Karena kata Imam An-Nawawi itu menjelaskan kepada kita, kamu tak mungkin bisa ibadah kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan kamu tidak mungkin mendapatkan al-falah kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena kita mudah dalam ketaatan dan indah dalam kesuksesan, dua-duanya bukti pertolongan Allah. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Makanya Nabi kan mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya Abba Musa, ya Aba Muhammad ya. Ya Abda Abdillah. Abu Musa al-Ash'ari itu punya panggilan namanya Abu Abdillah. Kata Rasulullah, ya Abba Abdillah, adulluka ala kanjin min kunujil jannah. Aku tunjukkan kepadamu satu pembendaharaan dari pembendaharaan surga. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Itu Bapak Ibu ya. Ini ayat pertama yang Allah sampaikan di surat An-Nasr 1. Ketika kita ingin mendapatkan al-fath, kemenangan, maka kita harus mendapatkan pertolongan Allah.
Dan bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah itu diantaranya adalah falyastajibu, cepat respon perintah Allah dalam hidup ini. Allah nyuruh kita untuk sholat, sok cepat respon sholat itu. Allah nyuruh kita untuk tilawah, cepat kita melaksanakan perintah itu. Semakin cepat kita merespon perintahnya, semakin cepat Allah menurunkan pertolongannya. Semakin sering kita angkat tangan, semakin cepat Allah akan turun tangan untuk menolong, untuk menghadirkan kemenangan dalam kehidupan. Dan yang kedua, ketika kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan, jangan mengantarkan kita menjadi jumawa. Karena semua bukan tanda kehebatan kita, tetapi tanda pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Setuju ya? Ini Bapak Ibu, Masya Allah, yang ini indah sekali ayat ini. Dan semoga Allah menganugerahi kita. Di setiap kita menemukan kesuksesan, kita mudah mengembalikannya itu semua kepada Allah. Karena itu anugerah. Kenapa? Tidak semua orang bisa loh. Coba sekalian. Tidak semua orang bisa mengembalikan segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, kepada yang berhak mendapatkan pujian terindahnya, yaitu Allah. Karena kebanyakan di antara kita ketika mendapatkan kesuksesan, kembalinya ke sini, ya kan? Ini kembali itu Bapak Ibu sekalian, tidak mudah orang itu mengembalikan semuanya kepada Allah. Ibu, kenapa suami itu sukses? Oh, udah suami saya pertama lulusan Belanda S4,5. Suami saya mah juhud, ya, rajin, ulet. Dia cerita tentang kehebatan dirinya sampai lupa tentang pertolongan Robnya itu. Ya kan? Itu tanda orang bermasalah soal keimanan. Ayat kedua kita lihat. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Dan kita wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia yadkhuluna, masuk, ya, fi dinillah, ke dalam dinillah, agama Allah, afwaj. Afwaj itu berbondong-bondong, ya. Sebagai dikatakan oleh para ulama. Mereka, dan kamu melihat Muhammad, manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk agama Allah berbondong-bondong. Ini dalam peristiwa Futuh Mekah, ya. Dalam peristiwa Futuh Mekah, orang-orang Quraisy, Bapak Ibu, di Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam. Setelah Islam ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, orang berbondong-bondong masuk Islam. Baik, saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa puncak kemenangan terbesar kita? Apa itu? Puncak kemenangan terbesar dalam hidup kita bukan kesuksesan, bukan keberhasilan, bukan keberlimpahan, bukan itu semua. Puncak kesuksesan dalam hidup kita sebagai seorang muslim adalah ketika berkat diri ini banyak orang yang berbondong-bondong masuk agama Allah. Itu puncak kesuksesan, Bapak Ibu. Paham ya? Jadi puncak kesuksesan dalam kehidupan seorang mukmin bukan karena dia berhasil, sukses, berlimpah, kaya, bukan itu semua. Tetapi berkat dirinya, banyak hamba Allah yang berbondong-bondong mendapatkan hidayah. Banyak hamba Allah yang berbondong-bondong masuk orbit-orbit kebaikan. Itu puncak kesuksesan. Saya tanya Bapak Ibu, berkat diri ini, sudah berapa ribu orang yang mengenal hidayah? Ayo Bapak Ibu, cek itu. Jangan-jangan seumur hidup kita, kita belum pernah mengantarkan hamba-hamba Allah menemukan hidayah. Betul? Gagal hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Karena definisi kebenaran dalam kamus hidup orang beriman, itu bukan tandanya dia berlimpah dunianya. Bukan itu semua. Tetapi anfa'hum linnas, seberapa bermanfaat dirinya bagi hamba-hamba Allah yang lain. Betul? Kan Nabi mengatakan khairunas anfa'hum linnas. Ya, keterbaikan kita di mata Allah sangat bergantung kepada seberapa banyak orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari kita. Saya kan sering mengatakan kepada Bapak di setiap kajian, kimmatuka fi atoika walaysa fi matamliku. Nilai hidup kita ditentukan oleh seberapa banyak, nilai hidup kita ditentukan oleh apa yang bisa kita berikan kepada yang lain, bukan apa yang bisa kita kumpulkan untuk diri sendiri.
Orang yang kerjaannya cuma mengumpulkan buat diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tapi tidak bisa membagi kepada yang lain, orang seperti ini tidak ada harganya dalam dalam agama ini. Karena agama ini memberikan penghargaan kepada orang itu fi atoika walaysa fi matamliku, dari apa yang bisa dia berikan, bukan apa yang bisa dia dapatkan. Setuju Bapak Ibu ya? Kenapa di Palestina, perbatasan antara Jordan, Palestina, dan Irak, ada laut yang disebut dengan laut mati, Bahrul Mayyit. Kenapa disebut laut mati? Karena lautan itu hanya bisa menampung air, tapi tidak bisa mengalirkan kepada ke tempat yang lain. Di sana aja ngubek. What the meaning of ngubek? Bahkan Tergenang disebut semua. laut, bahkan disebut laut mati. Dia hanya bisa menampung air, tapi tidak bisa mengalirkan kepada yang lain. Makanya kalau Bapak Ibu kerjaan setiap hari hanya mengumpulkan, memperkaya diri sendiri, tapi tidak bisa mengalirkan kepada yang lain, disebut apa? Disebut Disebut merengkel cap jahe. nggak ada nilainya sama sekali. Makanya An-Nasr menjelaskan kepada kita puncak kesuksesan kita itu bukan karena keberlimpahan dunia kita, tetapi seberapa indah diri ini mengantarkan hamba-hamba Allah yang lain menemukan hidayah, nikmat hidup bersama iman, masuk orbit-orbit kebaikan. Kita sekarang sudah berapa puluh tahun hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Sudah berapa ribu hamba-hamba Allah yang bisa merasakan nikmat hidup bersama Islam gara-gara kita. Ayo, jangan-jangan tidak ada itu, ya kan? Malah jangan-jangan membuat dengan diri ini membuat hamba-hamba Allah yang lain banyak yang kotor hatinya, banyak yang berantakan ibadahnya, ya enggak? Wah ya billah. Jangan-jangan memang hidup kita gagal Bapak Ibu ya, yang jadi pesimis begini. Karena keterbaikan kita di mata Allah sangat bergantung kepada seberapa banyak orang-orang mendapatkan kebaikan dari diri kita. Setuju? Itulah ayat pertama dan ayat kedua. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Puncak keberhasilan kita adalah dengan diri ini kita bisa mengantarkan banyak hamba Allah yang bisa menemukan hidayah, nikmat hidup bersama iman, bahkan bisa masuk ke orbit-orbit kebaikan. Itu Bapak Ibu keberhasilan kita sebagai seorang mukmin. Kalau keberhasilan hanya diukur dari keberlimpahan saja, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya agama sekalipun, betul? Apa bedanya kita dan orang-orang tidak percaya dengan Tuhan sekalipun? Apa bedanya kita dan orang-orang yang tidak punya iman sekalipun? Kalau standar kesuksesan itu hanya diukur dari keberlimpahan dunia dan sebagainya. Semoga Bapak Ibu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengantarkan diri ini jadi penyebab banyaknya hamba-hamba Allah yang bisa menemukan hidayah. Itu puncak Amin. kesuksesan. Wa Amin. ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka Bapak Ibu, masuklah dalam gerbong-gerbong agen-agen kebaikan. Masuklah dalam lokomotif-lokomotif kebaikan yang bersama lokomotif itu kita bisa menarik sebanyak mungkin hamba-hamba Allah untuk bisa nikmat hidup bersama hidayah. Itu puncak kesuksesan orang-orang beriman. Setuju ya? Nah, Setuju, saya Ustaz. tanya Bapak Ibu, saya tanya ini. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, menghancurkan kesyirikan, kezoliman di kota Mekah ketika itu, menghancurkan ratusan berhala. Saya tanya, kenapa ketika itu masyarakat Quraisy berbondong-bondong masuk Islam? Ayo, kenapa? Nabi ketika putus Mekah bukan sekedar menaklukkan kota Mekah loh, tapi menaklukkan semua hati orang-orang Quraisy untuk masuk Islam. Iya enggak? Masya Allah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, hal yang mengantarkan Nabi bisa menaklukkan kota Mekah dan menaklukkan hati orang-orang Quraisy untuk bersama-sama masuk Islam dan berbondong-bondong adalah Akhlak karimah, kepesonaan Ustaz. akhlak. Akhlak. Nabi datang sebagai penakluk, tapi Nabi tidak jumawa. Nabi tundukkan punggungnya hampir rata dengan pundung unta. Gini. Ada yang mengatakan unta, mengatakan kuda ya. Nabi itu betul-betul tawadhu sekali. Padahal Nabi sebagai penakluk.
Bapak Ibu saya tanya, bagaimana posisi badan seorang penakluk? Kan gini kan? Itu kan Ustaz Judi. Nabi tidak. Nabi bungkukan pundaknya. Ketika itu masyarakat Quraisy bilang apa? Pasti leher kita akan dipenggal semuanya oleh Nabi. Kenapa? Mereka teringat dosa mereka 8 tahun yang lalu. Bersepakat semuanya ingin membunuh Nabi. Sampai Nabi hijrah loh dari Mekah ke Madinah. Betul kan? Walah, pasti Muhammad akan penggal ke leher kita semua ini. Kenapa? Karena mereka ingat dosa-dosa mereka dulu 8 tahun yang lalu. Mereka mengusir Muhammad dan memburu Muhammad untuk dibunuh itu. Ya enggak? Yang mereka sepakati di sebuah parlemen, anggota gedung dewan, gedung DPR. Namanya Daruna II itu. Gedung ini pernah menjadi saksi atas kesepakatan semua fraksi untuk membunuh Muhammad. Cuma 2 fraksi yang tidak sepakat, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ketika itu. Fraksi-fraksi yang lain itu sepakat, Muhammad bunuh ya. Gitu. Mereka ingat dengan semua dosa itu loh. Ini pasti leher kita akan dipenggal nih. Kenapa? Karena Muhammad datang sebagai penakluk kota Mekah. Pemenang dari dari sebuah perangan itu. Udah kita mah harus siap-siap dipenggal nih lehernya oleh Rasulullah. Tapi Nabi bilang apa ketika itu? Yang masuk Ka'bah, yang masuk rumah Abu Sofyan, semua aku maafkan. Maka aku maafkan semua kesalahan-kesalahan orang Quraisy. Ini akhlak yang indah nggak Bapak Ibu? Indah, Ustaz. Mereka berpikir akan dipenggal lehernya oleh Rasulullah, tapi ketika itu Nabi memaafkan semuanya. Tertarik dengan akhlak Nabi tidak ketika itu? Tertarik. Maka yang membuat mereka masuk Islam itu bukan karena penaklukan kota Mekah, terpesona dengan keindahan akhlak Nabi ketika itu. Makanya ibu dan bapak sekalian, kalau ingin membuat the others itu apa ya? Orang lain yang non-muslim tertarik dengan kita, itu bukan karena kehebatan sholat kita, kehebatan saum kita, tetapi keindahan akhlak yang kita pancarkan dalam keseharian kita. Itu mereka akan tertarik. Betul tidak? Begitu hebat Rasulullah menaklukkan hati orang-orang Quraisy ketika itu dengan keindahan akhlak yang begitu mempesona. Dimaafkan semuanya. Padahal mereka sudah berpikir akan dibunuh Nabi. Maka Bapak Ibu kalau ingin menarik the others non-Muslim, tertarik dengan agama kita, bukan kita memperlihatkan sholat di tengah-tengah mereka dan lain sebagainya. Maka perlihatkan keindahan akhlak kita kepada yang lain sebagai rahmatan lil alamin. Ya, begitu. Nah ini Bapak dan Ibu ya, ayat yang sangat indah. Yuk mari Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi seorang pemenang sejati. Siapa bukti pemenang sejati? Adalah orang-orang yang bisa menarik banyak hati untuk menerima dan masuk dalam orbit-orbit hidayah. Bapak Ibu, orang yang paling bahagia adalah dengan hidupnya banyak hamba-hamba Allah yang mengenal Robnya. Kebahagiaan sejati seorang mukmin adalah berkat dirinya banyak hamba-hamba Allah yang mengenal Robnya. Itu kebahagiaan sejati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa orang tidak mengenal kita. Tapi semoga dengan diri kita banyak hamba-hamba Allah yang mengenal Robnya itu. Setuju ya? Makanya kalau Bapak Ibu nanya, Ustadz, pengajian bagaimana sih yang terbaik? Pengajian yang membuat kita makin jatuh cinta kepada Allah. Bukan pengajian yang membuat kita makin terpesona dengan pengisi acaranya dan lain-lain. Tidak, Bapak Ibu. Pengajian terbaik adalah yang membuat kita makin jatuh cinta kepada Allah. Setuju? Itu ya. Karena kemarin saya ngisi di TSM ya dengan salah satu Ustadz nasional gitu Bapak Ibu. Dan Masya Allah tidak ada yang mau foto sama saya ya itu. Jadi curhat. Semuanya foto dari Ustadz terkenal ya. Istilah hati saya bersedih ya. Aduh. Itu Pak ya nih. Kasihan, Ustaz. Hanya Ustadz. Makanya saya tidak mau kalau kalau ngisi bersama orang-orang yang terkenal Bapak Ibu ya, yang tokoh nasional. Kenapa? Nyari hati. Tidak itu canda Bapak Ibu ya. Terakhir kita lihat ayatnya. Karena waktunya ya. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
ayat ini, kata para ulama kita, Dr. Saman Al-Audah menjelaskan tentang kaifiyatus syukri ala ni'amillah. Bagaimana cara kita mensyukuri segala kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, al-fat yang sudah kita dapatkan sebagai pertolongan dari Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Fasabbih bihamdi rabbika Wastagfir. wastaghfir. Ditutup dengan kata innahu kana Tawwab. tawwaba. Maka bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Karena sesungguhnya Allah itu at-tawwab, maha tawwab. Kenapa setelah kita mendapatkan pertolongan, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, Allah membimbing kita dengan 3 langkah terhebat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa dengan 3 rangkaian ini sebagai panduan kita mensyukuri segala kesuksesan yang kita dapatkan? Ini nanti kita sampaikan di pertemuan kedua, Bapak Ibu. Karena Ustadz Jody ngasih waktunya sampai jam 9. Dan kita sudah 5 menit lagi kan mau menjelang jam 9. Karena kata Ustadz Jody, pengajian malam tidak boleh lebih dari 1 jam. Karena khawatir Bapak Ibu segera ke Sidratul Muntaha. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan bahas di pertemuan kedua tentang kenapa harus tasbih, tahmid, dan istighfar. Dan kenapa dan bagaimana cara kita memahami ujung ayatnya. Innahu kana tawwaba. Itu nanti ada rahasia-rahasia yang bisa menarik, yang bisa kita tadaburi di pertemuan kedua yang akan dilaksanakan Jumat besok insya Allah. Itu Ustaz Zudi ya pertemuan hari ini. Saya Baik, Ustaz. persilakan Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Ini baru 2 ayat ya, 2 ayat setengah lah gitu ya. Belum selesai Ya. tapi banyak banget nih. Saya udah 4 halaman, catat. Lebih ini. Ya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik barakallah. Ustaz. Karena memang Ustaz setiap Al-Quran itu beda. Ketika Bapak Ibu membaca buku ya, Satya Jude ya. Iya. Beberapa kali kita ulang, mungkin kita akan mentok dengan kebosanan. Tapi Al-Quran Iya. beda. Semakin kita mengulang-ulang ayat, semakin berjuta inspirasi yang bisa kita temukan. Itu hebatnya Al-Quran. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan mulai malam ini tadaburi Al-Quran. Semakin kita ulang-ulang satu ayat yang kita baca, semakin menghadirkan ribuan inspirasi dalam kehidupan kita. Kalau tulisan-tulisan yang lain menjebak kita dalam kebosanan, buntu, ya kan? Al-Quran tidak. Itulah hebatnya kalau kita mentadaburi Al-Quran, selalu menemukan inspirasi-inspirasi kebaikan di setiap pengulangan-pengulangan ayat yang sama. Mana Ustaz Zudi? Betul, Masya Allah, benar Ustaz. Jadi ketika nulis itu sambil mendapatkan inspirasi, Masya Allah. Apalagi tadi Ustaz ya, bahwa pemenang sejati adalah dia dapat menarik orang lain agar dapat mendapatkan hidayah. Sempat kepikiran semoga jejak taubatas ini adalah bagian dari itu. Bagian Betul, dari wasilah yang Allah, dapat, Ustaz. betul Ustaz, bagian dari wasilah yang dapat memberikan inspirasi ya, menumbuhkan kebaikan, mengajak kita semuanya berlomba-lomba dalam amal yang diridhoi oleh Allah. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah ilmunya luar biasa Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pukul 9 kurang 3 menit karena kita kajian hanya sampai jam 9. Sepertinya mohon maaf, kita hanya sampai pukul 9, tidak ada tanya jawab Bapak Ibu, mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi nanti insya Allah pekan depan, insya Allah Jumat malam Bapak Ibu semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi, jazakumullah khair yang sudah meng-share informasi-informasi kegiatan Jejak Taubaters, mendoakan kita, mensupport kita dan seterusnya. Dan malam hari ini juga yang sudah transfer juga ya, memberikan dona infak kepada kita semuanya. Semoga nanti Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Bapak Ibu semuanya, semoga kita diberikan kesehatan dan semangat. Bertemu lagi pekan depan insya Allah. Ya, insya Allah. Kami sangat berterima kasih Bapak Ibu sudah men-share informasi kegiatan Jejak Taubaters ke grup-grup yang lain. Masya Allah. Ya. Oke, mungkin kedepannya Ustaz Judi kita akan membuka kelas-kelas tentang bahasa Arab, tentang tafsir ya. Ke depan Bapak Ibu ya. Bersama Jejak Taubaters, karena Jejak Taubaters ini akan menjadi sebuah proyek dakwah besar ya. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan pertolongan untuk menjadi bagian dari batu bata membangun sebuah peradaban hidayah di masa depan insya Allah. Betul Ustaz.
Dan sepertinya kayaknya bukunya itu juga perlu kami Tat. Ya, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Nah, sampai ketemu lagi nanti pekan depan. Terima kasih ya. Kita tutup bersama-sama dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi pekan depan. Semoga tetap sehat, bersemangat, dan tetap menambah amal kebaikan kita. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Bapak Ibu, jazakallah khair sudah bersama malam hari ini, alhamdulillah. Semoga sehat berkah selalu semuanya. Kami Bapak Ibu sekalian. Jazakallah khairan katsiran. Pak iya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, semoga semua sehat berkah. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Hadi, jazakallah. Pokoknya nanti setiap Jumat malam sebelum Bapak Ibu tidur, kita akan tadabbur Al-Quran ya. Insyaallah. Jazakillah. Nuhun Ustaz Mulyana, jazakillah. Ya, Prof. Enda, Indayanti, Pak Aris, saya selalu, wah ini ada apa? Ada kembaran saya di Pak Aris. Barakallahu fiik. Iya. Ya, ini nuhun Teh Warsil. Sama-sama Teh. Sama-sama Teh. Terima kasih. Ya, Saya pamit duluan, Ustaz Judi, dong, Ustaz ya. Ya, baik. Bapak Ibu, saya pamit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz Ahmad Judi. Sama-sama Bapak.